Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di exercise 7D. Di topik kita kali ini yaitu tentang increasing dan decreasing function ya guys ya. Jadi topiknya ini lebih ke arah membahas soal aplikasi rate of change seperti itu ya. Di soal exercise 7D ini kebanyakan kalian topiknya itu adalah tentang rate of change ya. Jadi perubahan terhadap waktu dari sebuah variabel. Nah, kita akan lihat ya guys ya. Find, untuk nomor satu, find d theta over dt, where theta sama dengan t kuadrat dikurang 3t. Nah, jadi untuk yang nomor satu itu mudah saja. Kamu kan fungsinya adalah seperti ini. Kamu tinggal turunkan saja, ya. Jadi, turunan ya, dari variabel theta ini terhadap waktu itu adalah 2t dikurang 3, seperti itu. Ya. Jadi nggak terlalu susah. Untuk nomor 2 itu juga sama ya, karena area function ini kan 2VR, ini area sebuah bangun ya, sebuah bangunan. Jadi turunannya ini terhadap variabel R ini adalah 2V seperti itu ya. R-nya di sini kan pangkat 1 ya. Jadi ini kalau dikalikan 1, ini kan R pangkat 0. R pangkat 0 kan 1. Jadi sebenarnya useless ditulis ya. Sama aja seperti ini guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 1 dan yang nomor 2 adalah demikian guys. Bagaimana untuk yang nomor 3? Nomor 3 itu kan R-nya ini kan diketahui seperti ini. Nah, ditanya dr per dt when t itu sama dengan 3. Nah, jadi kita untuk yang nomor 3 itu kita lakukan seperti ini dahulu ya. Kita pindahin t-nya itu variabelnya ke atas biar kita bisa turunin. Jadi dr per dt itu sama dengan min 1 kali 12 kali t. Nah, pangkatnya kan dikurang 1, jadi min 2 seperti itu. Nah, jadi dr per dt itu sama dengan min 12. Nah, ini 1 per t kuadrat seperti itu. Pertanyaannya adalah find the value of dr per dt when t sama dengan 3. Nah, ini berarti input t-nya sama dengan 3. Jadi dr per dt sama dengan min 12 kalikan 1 per 3 square. Hasilnya nanti kalian akan dapatin min 12 per 9 atau diperkecil menjadi min 4 per 3. Demikian ya guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 1 dan sampai nomor 3 guys ya. Harusnya nggak terlalu susah ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, the surface area of expanding sphere of radius r is given by bla bla bla. Nah, jadi sebuah sphere bola ya. Kalian harus tahu bahwa luas permukaan sebuah bola itu 4 pi r kuadrat. Nah, the rate of change of the area with respect to the radius at the instance with the radius is 6 cm. Nah, rate of change itu of the area. It means, jadi yang ditanya itu sebenarnya dA per with respect to radius seperti itu, dA per dr. Ya, hati-hati guys ya. Jadi rate of change itu nggak melulu harus dA per dt gitu ya. Dia harus ada per sebuah variabel yang lain gitu ya. Jadi per satuan yang lain seperti itu. Nah, tapi gimana caranya? Nah, kan udah dikasih tahu bahwa A itu adalah 4 pi r kuadrat. Itu berarti dA dibagi dr itu adalah 2 kalikan 4 pi kali r pangkat 1 seperti itu. Jadi nanti dA per dr sama dengan 8 VR ya guys ya. Ini jawabannya. 8VR ini, nah kan when the radius is 6. Nah berarti kamu tinggal memasukkan aja dA per dr. Jadi ini 8 pi kalikan 6. Jawabannya di sini kita akan dapetin dA per dr-nya adalah 48 V. Kalau ditanya unitnya itu cm square per, ya ini cm seperti itu ya. Tapi ini nggak usah lah, unitnya ini kadang nggak ditanya sih ya. Cukup sampai di sini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di soal yang kelima. The displacement S of a car from a fixed point of at time ya, t seconds ya ini ya. Ini rumus yang sudah dikasih dari soalnya. Find the rate of change of the displacement with respect of time to time ya, at the instance when t sama dengan 5. Berarti yang ditanya itu adalah ds per dt. Nah, karena S-nya itu adalah T kuadrat tambah 8T, itu berarti sekarang kita tinggal turunin aja. 2T tambah 8. Nah, karena T-nya waktu 5 second, kamu tinggal input. Jadi jawabannya adalah 18. Nah, kalau ini jawabannya 18 meter per second, tapi ya udahlah. Tidak perlu ditulis ya. ds per dt-nya. Jadi, setiap 1 detik perubahannya itu 18 meter, seperti itu ya. Kurang lebih. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 5 ya. Nah,
Nomor 6 sudah mulai agak medium soalnya, dan soal ceritanya juga mulai agak panjang ya, jadi persiapkan ya guys ya. Nah, ada sebuah garden nih ya, a rectangular garden is fenced on 3 sides, and the house forms the 4 sides. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jadi misalkan nih di desa gitu ya, ini ada rumah, terus rumahnya itu begini. Nah, dia itu mau ada lahan di sampingnya nih, jadi begini nih kurang lebih rectangular. Nah, seperti itu guys. Kita anggap aja yang ini X, yang ini Y. Ya jelas yang ini Y ya guys ya. Nah, itu gardennya. This is the garden. Terus, given that the total length of the fence is 80 meter, show that the area of the garden bla bla bla. Nah, ini sih belum ada turunan untuk yang A ini persis nggak ada murni ini. Jadi, karena dia bilang perimeter, sorry total length itu berarti kan X tambah 2Y itu sama dengan 80 kan. Nah, kalau begitu areanya rumusnya apa? Area kan rumusnya X kali Y. Karena semuanya in terms of Y kita ubah. X ini jadi 80 dikurangi 2Y. And now we substitute this part. Jadi A itu berarti 80 kurangi 2Y kalikan Y. Hasilnya adalah, ya, oh udah terbukti ya. Udah sama, ini nggak perlu di-expand. Jadi ini sudah, proof sudah terbukti di bagian sini ya. Sudah shown. Sudah terbukti ya, ini kamu tinggal masukin ke sini aja ya. Jadi bagian yang A rasanya cukup mudah, tidak terlalu banyak kesulitan rasanya. Nah, bagaimana dengan yang B? Given that the area is maximum for this length of fence, find the dimension of the enclosed garden and the area which is enclosed. Nah, ternyata areanya ini udah maksimum gitu ya. Jadi kita syaratnya function ini itu kita harus turunkan ya guys ya. Jadi 80Y dikurang 2Y kuadrat. Ini kita harus turunkan dA per dy. Nah, ini syaratnya kan sama dengan 0. Ingat ya, kalau mau mencapai sebuah maksimum, dia turunan pertama harus sama dengan 0. Itu berarti nanti 80 dikurangi 4Y resultnya sama dengan 0 guys ya. Ini syarat guys, ini kan syarat stationary point sebenarnya ya. Kalian jangan sampai lupa stationary points ya. Jadi kalau mau maksimum atau minimum, turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, ini tinggal didapat nanti Y-nya itu hasilnya adalah 20 guys. Kalau Y-nya 20, kamu bisa mencari nilai X-nya itu adalah 80 dikurangi 2 kali 20. Resultnya di sini adalah 40 meter guys ya. Ini jawaban untuk yang bagian 6B ya. Nah, berarti ditanya areanya juga ya. Areanya berarti tinggal dikali aja. Berarti area itu adalah X kali Y, which is berarti dapatnya 20 kali 40, yaitu adalah 800 meter square. Seperti itu guys ya. Ini jawaban untuk bagian nomor 6 guys ya. Oke guys, so far bagaimana? Semoga cukup jelas penjelasannya. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh loh ditanyakan di WA, atau misalkan saya ada salah hitung, salah langkah, boleh please saya diralat ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 7 guys ya. Masih ada beberapa soal lagi, tetap semangat. Di soal nomor 7 ini, a closed cylinder has a total surface area equal to 600 pi. Nah, kalian harus tahu nih, silinder areanya itu rumusnya apa. Nah, kalau kalian nggak tahu, ini saya kasih tahu ya. Jadi total surface area, total TSA ya, total surface area of cylinder itu rumusnya. Nih, silinder kan bentuknya gini kalau dibuka nih guys. Bentuknya kan seperti ini. Ini kan aslinya kan begini. Ya, terus dibuka, atasnya itu lingkaran. Satu lingkaran kan pi r kuadrat. Berarti kalau ada 2 kali 2. Nah, badannya, bodinya itu adalah 2 pi r kali H. Seperti itu. Ini harus dihafalin guys ya. Ini yang close. Kalau yang open cylinder, lingkarannya potong satu. Jadi sebenarnya pi r kuadrat aja ya. Pengaruh di sininya aja. Gitu ya. Jadi kalau yang open cylinder, dia itu total surface area-nya itu hanya begini aja. Seperti itu guys ya. Nah, kita ditanya show that the volume bla bla bla. Nah, ini kan total surface area-nya dia bilang 600 pi. Ini 2 V R kuadrat 2 V R H kayak gitu. V boleh dicoret. Jadi 600 ini 2 R kuadrat tambah 2 R kalikan H. Seperti itu guys ya. Kita udah dapat. Nah, ini kita pindahin guys. Maksudnya dipindahin itu oh ini bisa bagi 2 deh, sorry. Bagi 2 ya. Jadi 300 R kuadrat tambah ini sorry R kali H seperti ini. Ini kita bagi 2 lagi. Berarti R kali H itu adalah 300 dikurangi R kuadrat ya. Lalu bagaimana untuk mencari volume? Nah, volume kita tahu rumusnya volume adalah pi R kuadrat dikalikan H guys ya.
PR kuadrat kali H itu adalah volume si apa, silinder. Nah, R kali H-nya ini berarti kan kita bisa pecah nih, R kali H. Nah, R kali H-nya ini masuk dari si itu, 300 dikurangi R kuadrat, guys ya. Jadi, part yang ini nih yang kamu tadi cari di sini, masukin ke sini, guys. Jadi dapat yang di sini. Nah, itu berarti itu tinggal di-expand aja. Jadi, itu 300 PR dikurangi PR pangkat 3 seperti itu. Jadi udah shown ya, terbukti ya. Oke guys, ini yang bagian A sudah dapat guys ya. Nah, kita akan lanjut ke 7B, maksimum volume. Nah, ingat kalau ini selalu ditanya maksimum atau minimum volume, berarti ya kamu harus turunin. Jadi dV per dR sama dengan 0. Nah, V-nya itu fungsinya tadi di A kamu udah buktikan. Kita dapatkan turunannya adalah 300, itu kan sebenarnya 1 kali 300 kali pi R pangkat 0 ya, setelah diturunin. Sorry. Ini 3 pi R pangkat 2, karena 3 potong 1 ya, jadi yang dari sini ini kamu turunin, diturunin. Nah, hasilnya apa? 300 pi R pangkat 0 itu kan 1 kurang 3 pi R kuadrat sama dengan 0. Nah, apa yang dilakukan di sini kamu bagi 3 pi semua. Jadi ini hasilnya tuh 100 kurang R kuadrat. R-nya nanti didapat nilai R-nya itu ternyata 10 guys. Ya. R-nya itu 10 apa tuh? 10 senti ya guys ya. Nah, yang ditanya itu bukan R. Find the maximum volume ya. Kadang-kadang ditanya what is the radius that make the volume maximum gitu ya. Nah, yang ditanya, ini kebetulan yang ditanya adalah volumenya. Berarti kamu harus masukin balik lagi ke sebelah sini ya. Pi kalikan R, R-nya 10 dikurangi pi kalikan 10 pangkat 3 seperti itu. Resultnya di sini adalah 2000 V cm pangkat 3 guys. Jadi ini radiusnya 10 cm guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 7 guys ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Masih ada nomor 8, 9, dan 10. Tetap semangat. Nah, oke. Ini mulai ini ya. Kamu harus review di apa bagian sebelumnya tentang sektor. A sector of circle has area of 100 cm square. Nah, apa rumus area? Nah, ini apalagi diminta perimeter. Berarti ini kan radius, ini namanya arc, guys ya. Ini kita ambil kasih sudut ya, theta namanya ya, kayak gitu ya. Nah, berarti perimeter itu, oke, kita lihat dari areanya dulu ya guys ya. Jadi untuk yang A kita harus lihat dari area. Area itu kan dia bilang kan 100. Area of a sector itu rumusnya setengah theta kali R square. Nah, ini yang saya bilang tadi harus dihafalin dari kelas sebelumnya nih. Jadi kita mau mencari theta. Nah, sorry, R-nya juga nggak dapat nih ya. Berarti R-nya itu kita, ini ya mau nggak mau ya. Bagaimana nih? Area-nya 100, berarti kita giniin aja deh. Theta kali R sama dengan 200 ya. Nah, berarti ini kita cuma mentok sampai di sini nih. Ya, mentok, nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk perimeter gimana? Karena dikasih tahu perimeter yang harus dibuktiin kan. Perimeter itu jelas adalah arc tambahin 2 kali radius. Nah, arc itu sendiri formulanya adalah ini guys. Nah, jadi memang harus dihafalin. Nah, jadi ingat ya, arc itu rumusnya theta kali R. Ini kita butuh theta kali R value-nya nih. Nah, value yang ini, yang kuning, masukin ganti ke sini. Itu berarti perimeternya itu 200 dibagi R tambahin 2R. Kayak gitu guys ya. Nah, terus, jadi ini sudah terbukti guys ya. Jadi yang ini kita substitusin. Nah, memang nggak ada trik yang kalian harus jeli ngeliatnya. Jadi data yang satu kan data area nih. Data berikutnya yang mau dibuktikan kan data perimeter. Nah, kita harus lihat apa hubungannya seperti itu. Kebetulan di perimeter itu ada arc yang kita bisa cari variabelnya itu dari rumus area seperti itu. Jadi kita kaitkan dan terbukti seperti itu ya. Ini tidak berlaku untuk semua soal, tapi makanya kalau kamu semakin banyak latihan soal praktis ya, jadi kamu akan semakin terbiasa seperti itu guys ya. Jadi ini jawabannya guys ya, 200. Ya oke, ini sudah sure. Nah, find the minimum value of perimeter. Nah, minimum value itu berarti kamu harus turunin lagi ya. Kamu coba turunin terlebih dahulu guys ya. Coba diturunin terlebih dahulu untuk bagian B. Jadi ini P-nya itu 200 R pangkat min 1 tambahin 2R. Ini dP per dR itu nilainya sama dengan min
200 R pangkat min 2 ditambahin 2, seperti itu ya, karena R diturunin jadi 1, guys. Jadi ini saya tulis dulu ya, saya bagusin dP per dr itu min 200 per R kuadrat tambahin 2. Ini kan harus nilainya sama dengan 0, guys ya. Ingat turunan pertama harus sama dengan 0. Jadi nilainya di sini 200 per R kuadrat tambah dengan 2. Nah, R kuadratnya 100, nilai R 10, guys. R-nya 10 cm ya. Nah, lagi-lagi yang ditanya apa? Find the minimum value of the perimeter. Ya, kamu tinggal masukin. Perimeter itu tadi 200 dibagi 10 tambah 2 kali 10, guys. Hasilnya nih kita dapetin 40 cm. Ini adalah minimum perimeternya, seperti itu. Nah, ini saya nggak tahu. Ini saya jawab juga sesuai, saya sudah cek ke kunci jawabannya. Tapi apakah kalian perlu ngecek gitu? Nanti boleh ditanyakan saya lupa tuh. Maksudnya ditanya ke gurunya di sekolah kalian masing-masing. Contohnya begini, apakah ini harus dibuktikan ini value-nya ini minimum atau enggak? Kalau harus dibuktikan, pakai turunan kedua ya. Pakai second derivative gitu. Second derivative-nya itu berarti d kuadrat p per dr square itu nilainya adalah berarti 400 R pangkat min 3, seperti itu, guys. Ya, untuk nilainya. Jadi, D kuadrat P per dr square, nanti kita masukin R-nya itu 10. Ini kan berarti R pangkat 3. Kalau dimasukin nilainya 10 pangkat 3 kan artinya 400 bagi 1000, which is 4/10. Nilainya kan positif. Kalau turunan kedua positif, itu dia nilainya itu lokal apa, guys? Masih ingat? Lokal minimum ya? Nah, itu maksudnya, terbukti dia minimum value. Nah, part yang ini yang saya sorry ya, part ini yang boleh kalian tanya ke guru, apakah perlu dibuktikan atau tidak? Karena kalau perlu yang nomor 7 saya belum buktikan tuh. Karena ini kan dia langsung bilang maksimum ya, kita percaya itu maksimum gitu, karena konsepnya udah bener. Tapi kalau mau ngecek, ya silakan dicek dengan langkah seperti ini gitu ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 8 dan sekali lagi boleh di cross check ke guru kalian apakah itu harus di cross check dengan menggunakan turunan yang kedua seperti itu, guys ya. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9 lebih ini ya, bangunannya lebih aneh-aneh lagi. Kita lihat ya, a shape consists of rectangular base and ini ada semicircular seperti itu ya guys ya. Jadi kita akan tulis-tulis dahulu ya. Berarti kalau ini radius, yang ini adalah 2R, kemudian kita nggak tahu ini tingginya, ini X ya, ini kan 2R seperti itu. Nah, ini kan berarti juga X. Jadi di sini, oh, dikasih tahu perimeter, guys. Nah, ini perimeter ini kan ada semicircle-nya seperti itu. Kita lihat ya, guys ya. Jadi untuk yang A ini, perimeternya itu adalah berarti 2R tambahin X tambahin, ya anggap aja 2X ya, nanti ya. Nah, ini tambahin setengah lingkaran. Keliling setengah lingkaran adalah itu setengah, berarti pi kali R aja. Ya, kan kalau full kan 2πr. Nah, kayak gini. Perimeternya kan 40 dia bilang. Perimeternya 40, berarti ini 2R, 2X, pi kali R. Kayak gini, guys. Ya. Nah, ini ntar dulu, kita lihat apa yang diminta dibuktikan nih. Makanya saya selalu stop. Oh, bukan perimeter kan? Dia tuh minta mau turunan dari A nih. Nih, A-nya nih yang dicari kan. A-nya itu apa, guys? Nah, A-nya itu kan berarti kotak tambahin setengah lingkaran. A-nya yang kotak jelas X kalikan 2R berarti 2XR kayak gitu aja ya. Nah, untuk yang setengah lingkaran berarti jawabannya adalah setengah pi R square. Oke ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini kan ada X yang kita nggak tahu nih. Part X ini kita nggak tahu. Tapi X itu muncul di sebelah kiri. Berarti mau nggak mau, yang sebelah kiri itu kita coba nanti substitute. Berarti ini kita geser-geser. 40 kurangin 2R kurangin pi kali R sama dengan 2X. Nah, ini berarti, oh udah, ini 2X aja dah. Kita masukin langsung ke sini. Ini 2X-nya aja. Jadi nilai A itu berarti 40 kurangi 2R kurangi pi R, ada R-nya ya, tambah pi R kuadrat dibagi 2 kayak gitu. Nilai A di sini kamu masukin ya 40R kurang 2R kuadrat min pi R square plus pi R kuadrat bagi 2. Kita lihat 40R terbukti sama, min 2R kuadrat terbukti sama, dan yang ini adalah min pi R kuadrat bagi 2 guys ya. Jadi sudah terbukti ya sesuai yang ada di soalnya guys ya. Mantap guys. Yang penting banyak-banyak latihan soal jadi nanti tahu trik-triknya. Oke, terus mana lagi? Itu sudah. Nah, B. Find the maximum value. Nah, ini berarti lagi-lagi kamu harus turunkan, guys.
Jadi nanti syaratnya dA per dR itu nanti sama dengan 0. Ya, dari persamaan yang di A. Itu berarti 40 kurangi 4R kurangi nanti itu 2 VR per 2. Kayak gitu, guys. Ini harus sama dengan 0. 40 dikurangi PR dikurangi PR. Nah, kayak gini. Nah, bagaimana mencari radiusnya? Ya, kamu pindahin aja. Nah, ini radiusnya kamu boleh faktorin. Nah, Pi itu kan sebuah angka, yaitu 22/7. At the end, nanti kalian akan bisa dapetin nilai radiusnya. Radiusnya itu berarti nilainya adalah 40 dibagi. Nah, kayak gini, guys. Ini jawaban untuk yang radiusnya. Tapi ini belum menjawab. Karena kan yang ditanya adalah maximum value of the area. Nah, sebetulnya ini agak panjang, guys. Jadi, kamu tinggal masukin lagi balik ke sini, guys. Jadi, semua nilainya itu kamu nanti masukin aja. Nanti didapat hasil akhirnya, ya guys, ini terlalu panjang mungkin. Jadi, maksudnya part B-nya itu, ini part B, lanjutannya. Jadi, kamu tinggal masukin maksimum gitu kan. Ini berarti 40 kali 40 per 4 plus P kurang 2, R-nya itu 40 per 4 plus P square minus, P per 2, nah ini ya, 40 per 4 plus P square. Kayaknya begini aja udah cukup deh. Ini ribet banget nih, ya. Ini ribet banget nih. Nah, sekali lagi, ini apakah harus dicek keturunan kedua untuk membuktikan dia max? Nah, itu balik lagi ya ke guru kalian, boleh nanti tolong ditanyakan, guys. Tapi harusnya kalau konsepnya udah benar sih, harusnya sudah terbukti, guys, ya. Dengan menggunakan turunan yang kedua, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir di konten kita kali ini, soal nomor 10. Nah, ini ada shape ya, ini sebuah frame. Jadi dia bentuknya kotak-kotak-kotak kayak gitu. Nah, dia bilang total length-nya itu semuanya 15, 12. Nah, kita lihat guys, X-nya itu ada berapa? X-nya itu kalau kita hitung, 2, 3, 4, 5, 6. 6 guys ya, Y-nya itu ke atas 2. Berarti untuk total length, itu kan 1512. Itu terdiri dari berapa X dan berapa Y itu. Nah, kita lihat guys ya. X-nya kan ke kanan 6 nih, 2, 4, 6. Ada 3 baris, berarti 18X. Sedangkan Y-nya itu kita lihat ada 14. Nah, totalnya ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Yang ditanya adalah area kan. Nah, area itu adalah 2Y kalikan dengan 6X. Jadi area itu adalah 12XY. Nah, kita mau ngapain nih guys? Kita coba substitute aja nilai Y-nya ya. Jadi 14Y sama dengan 1512 kurang 18X. Jadi nilai Y-nya itu sendiri adalah 1512 bagi 14. Nah, part ini kamu boleh substitute. Ini kan substitute aja ke sebelah kanan. Ya, 12X. Nah, ini Y-nya. Memang agak panjang ya, mau nggak mau sih ya. Nah, terus mesti diapain nih? Ya, kamu kalikan saja. Itu berarti nanti nilai A-nya itu, nah ini, kamu hitung nih, 1512 kali 12 bagi 14 ya, saya dapetin 1 ya 96x kurangi itu nanti dapatnya 108 x kuadrat bagi 7 udah benar ya. Ini udah terbukti ya. Ini yang diganti yang ini. Jadi terbukti sama guys. Jadi ini adalah function untuk areanya ya in terms of x semuanya. Kemudian apa yang oke, find the maximum area. Maximum area berarti nanti harus dA per dx sama dengan 0. Nah, ini kita akan turunin. Jadi 1296 kurangi berapa? 108 kali 2. 216 per 7x sama dengan 0. Nanti didapat nilai x-nya di sini. Saya dapetin nilainya adalah sekitar 42 guys ya. X-nya 42. Nah, tinggal dimasukin areanya. Areanya tadi kan ini ya, tinggal put it back here. Sorry. Nanti area-nya itu didapetin 1296 kali 42 kurangi 108 per 7 kali 42 square. Area-nya hasilnya di sini adalah kita dapetin 27216 mm square. Nah, ini sekali lagi boleh kalian tanya ke guru kalian apakah perlu ngecek ininya gitu ya, D kuadrat A per dx kuadrat seperti itu. Nah, nanti kalau kalian cek hasilnya itu ternyata ntar negatif. Kalau negatif dia kan itu hasilnya maksimum gitu, local max. Ya.
Gitu. Nanti ini boleh ditanyakan ke guru kalian apakah harus dicari atau enggak, seperti itu guys ya, pada saat ulangan. Oke guys, demikian konten kali ini tentang 7D, yaitu tentang rate of change dari soal cerita ya guys ya, aplikasi dari turunan pertama dan turunan keduanya guys ya. Silakan jika ada yang ingin yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar, dan kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.